Jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan Malang mencapai 125 orang. Hat-trick dari Phil Foden dan Erling Haaland membawa Manchester City membungkam Manchester United di Liga Premier Inggris. Ribuan anggota Serikat Pekerja Inggris turun ke jalan memprotes lonjakan tarif listrik dan gas. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi penting lainnya bersama saya Gede Satria. Inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Berapa orang itu, Mak? Pemirsa, pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya berakhir ricuh. Laga yang dimenangkan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang ini membuat supporter Aremania merangsek masuk pasca pertandingan. Ribuan supporter Aremania merangsek masuk ke area dalam lapangan pertandingan. Mereka langsung mengejar para pemain. Tampak pemain Persebaya langsung meninggalkan lapangan dan stadion seusai pertandingan menggunakan 4 mobil Barakuda. Sementara beberapa pemain Arema FC yang masih di lapangan lantas diserbu pemain. Beberapa petugas keamanan dibuat kewalahan karena kalah jumlah dari ribuan Aremania. Petugas pun mengeluarkan gas air mata di dalam lapangan sehingga membuat banyak supporter bertumbangan. Para supporter ini tak sadarkan diri sehingga dievakuasi ke rumah sakit. Supporter juga merusak mobil K9 di dalam stadion. Sementara atas kekalahan ini pelatih Arema Javier Rocha mengaku bertanggung jawab. Ia siap dipecat karena kekalahan 2-3 atas Bajul Ijo. Memang sakit, kecewa. Dan tanggung jawab tetap saya. Saya sudah bilang, juga bicara ke manajemen, saya siap dievaluasi, siap dipecat hari ini pun dengan kekalahan seperti ini. Pemain sudah maksimal, kita tidak bisa meraih kemenangan, kita minta maaf, saya minta maaf dari dalam hati sesungguh-sungguhnya untuk Arema dan Aremania. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim identifikasi dan forensik Polres Malang menggelar olah tempat kejadian perkara di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang usai insiden kericuhan usai laga antara Arema kontra Persebaya pada Sabtu malam. Proses olah TKP di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur berlangsung tertutup. Media hanya diperbolehkan mengambil gambar dari jarak jauh untuk kelancaran petugas. Banyaknya warga yang melintas menghambat jalannya proses identifikasi. Demi kelancaran, warga diminta mundur dari area steril tim identifikasi dan forensik Polres Malang. Usai tragedi di Stadion Kanjuruhan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta PSSI untuk menghentikan sementara gelaran Liga 1 imbas dari tragedi Kanjuruhan. Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi tragedi kemanusiaan dalam event olahraga di tanah air. Dan berikut pernyataan Presiden selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau lokasi kerusuhan bola di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kapolri akan mengevaluasi kerusuhan yang memakan korban jiwa hingga 125 orang. Usai mengunjungi Stadion Kanjuruhan bersama Menpora Zainuddin Amali, Kapolri menyatakan akan mengevaluasi dan investigasi kericuhan di laga Arema FC kontra Persebaya. Saat ini pihaknya telah mengajak tim dari Mabes diantaranya Bareskrim, Propam, Inavis, hingga Puslapfor untuk melakukan langkah terkait pendalaman investigasi yang dilakukan. Kapolri juga menyatakan duka cita Polri atas tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 125 orang meninggal dunia. Tim DPI sudah bekerja untuk memastikan terkait dengan identitas korban yang meninggal. Dan tadi hasil verifikasi terakhir dengan data yang ada di Dinkes, baik kabupaten maupun kota, terkonfirmasi sampai saat ini terverifikasi yang meninggal jumlahnya dari awal diinformasikan 129. Saat ini data terakhir dari hasil pengecekan oleh DPI dan verifikasi dengan Dinas Kesehatan jumlahnya 125 karena ada yang tercatat. Sejumlah keluarga mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Salah satu keluarga berhasil menemukan anggota keluarganya di kamar jenazah RSUD Kanjuruhan. Pasca kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang, sejumlah keluarga mencari kerabatnya yang hilang saat kerusuhan tersebut. Di antara yang mencari kerabatnya ini adalah Wahyu Iqbal Firmansah dan Faiz Hamami. Wahyu Iqbal Firmansah akhirnya menemukan kerabatnya Lutfiah Damayanti di RSUD Kanjuruhan. Namun Lutfiah Damayanti sudah meninggal dunia. Saat itu Lutfiah pergi bersama Amelia, namun hingga Minggu siang keberadaan jenazah Lia belum diketahui meski Wahyu dan Fahmi telah berkeliling di sejumlah rumah sakit. Wahyu mewakili keluarga Lutfiah yang tak dapat mendatangi kamar jenazah karena sudah lanjut usia. Saya udah mencari ke Wafa Husada, nggak ada, ke RSSA nggak ada, langsung ke Stadion Kanjuruhan, ikutin feeling aja juga. Kira-kira almarhum meninggal seperti apa ya? Kabarnya? Meninggalnya alhamdulillah semua normal, nggak ada yang luka-luka, alhamdulillah normal meninggalnya. Oke. Setelah ini rencana gimana Mas? Langsung ke pihak juga, langsung ke rumah juga, ke Polean, Malang Kota. Lega, soalnya dari tadi jam 2 saya udah mencari dia, sampai sekarang ketemu alhamdulillah, dan saya bersyukur bisa ketemu sama teman saya. Terus berduka ya Mas ya? Ya, sama-sama.
Dalam insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, ratusan orang harus kehilangan nyawa dan mengalami luka. Ada juga jenazah yang belum teridentifikasi. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Edi Rianjoyo dan Ganang Nugroho, iNews melaporkan. Korban ricuh di Stadion Kanjuruhan asal Probolinggo dimakamkan. Jumlah korban bertambah menjadi 2 orang dan disambut histeris pihak keluarga. Meninggal dunia kejadian di Kanjuruhan asal Kabupaten Probolinggo bertambah menjadi 2 orang. Korban masing-masing bernama Rizky Dwi Yulianto, warga Maron Wetan, dan Bian, warga Kandang Jati, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Setiba di rumah duka, kedua jenazah disolatkan dan dimakamkan di desa masing-masing. Pemakaman jenazah diiringi oleh rekan dan kerabat korban. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman seorang anggota polisi di Tulungagung, Jawa Timur. Korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Korban dimakamkan secara kedinasan dan mendapat penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi. Usai disemayamkan di rumah duka di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur, jenazah Bribka Andik Purwanto yang jadi salah satu korban meninggal dalam insiden kericuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, dimakamkan secara kedinasan Polri. Korban dikebumikan di tempat pemakaman umum Desa Sambi Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung pada Minggu siang. Duka mendalam tampak dirasakan oleh rekan dan keluarga korban. Isak tangis mewarnai prosesi pemakaman anggota polisi yang berindas sebagai Babin Kamtibnas di Desa Bendil Jatiwetan, Kecamatan Sumber Gempol. Kapolres Tulungagung AKBP Eko Hartanto usai prosesi pemakaman menyatakan karena yang bersangkutan gugur dalam menjalankan tugas, Bribka Andik Purwanto mendapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa. Korban mendapatkan kenaikan 1 tingkat lebih tinggi dari Bribka menjadi Aibda Anumerta. Betul bahwa anggota kami bersama Bribka Andik Purwanto ya, mendahului kami semuanya ya, untuk menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyebabnya apa sih, Dan? Masih nanti diberikan keterangan ya sama Polda atau di sana di Rumah Sakit Bayangkara, ya kami belum mendapatkan informasi. Untuk apa, Dan? Ya, dinaikkan ya pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi. Ya, kenaikan pangkat luar biasa ya, dari Bribka menjadi Aibda Anumerta. Kapolres Tulungagung menyatakan sampai dengan Minggu siang pihaknya belum menerima laporan terkait penyebab kematian korban. Menurut Eko Hartanto, informasi yang berkaitan dengan hal tersebut akan disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Manajemen Arema sempat mengajukan perubahan jadwal pertandingan melawan Persebaya Surabaya dari malam ke sore, namun pengajuan itu ditolak oleh LIB. Pengajuan perubahan jadwal itu dilakukan manajemen Arema seminggu sebelum pertandingan. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Panpel Arema Abdul Haris. Manajemen meminta pertandingan yang dijadwalkan pukul 20.30 digeser menjadi siang, pukul 15.30 untuk menghindari potensi kerusuhan. Namun menurut Haris, perubahan jadwal kick-off itu ditolak oleh PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Doa bersama dan sholat gaib digelar supporter Persebaya dan Persib Bandung atas korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. Mereka berharap insiden serupa tidak terulang lagi. Puluhan remaja supporter Persebaya asal Pasuruan menggelar doa bersama Minggu siang. Mereka memanjatkan doa bersama dengan khusyuk mendoakan korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Sementara itu di Bandung, supporter Persib Bandung bersama jajaran Polresta Bandung gelar doa bersama dan salat gaib di Mako Polresta Bandung. Mereka doa bersama untuk para korban jiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana digelar laga Arema Malang kontra Persebaya.
Sehingga pada siang hari ini, ba'da sholat duhur, kami personil Polresta Bandung dengan Bayangkari beserta para supporter Persib Bobotoh melaksanakan kegiatan sholat goib untuk mendoakan para korban yang ada di Stadion Kanjuruhan, husnul khotimah, diampuni segala khilafnya, diterima semua amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Sebenarnya kita sangat berduka sekali sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua dan buat kami juga supporter. Ya mudah-mudahan ini saya harap kejadian yang terakhir bukan tidak terjadi lagi. Korban jiwa dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang tewaskan korban jiwa hingga lebih dari 100 orang. Pemerintah pun memutuskan menunda sementara laga Liga 1, termasuk laga Persib kontra Persija yang harusnya digelar Minggu sore. Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi menyalakan 1000 lilin mengenang para korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan digelar di depan GBK Senayan. Aksi bela sungkawa digelar supporter Ultras Garuda Cabang Jakarta. Para supporter Ultras Garuda berkumpul di depan pintu utama GBK Senayan sambil menyalakan 1000 lilin dan menyanyi lagu nasional Indonesia. Para supporter juga membawa banner bertuliskan tak ada pertandingan sepak bola yang sebanding dengan nyawa seseorang. Aksi 1000 lilin ini berlangsung didampingi aparat pengamanan untuk mengamankan suasana. Aksi menyalakan lilin juga digelar komunitas supporter klub sepak bola Persitara. Aksi juga diwarnai mengheningkan cipta dan tabur bunga di atas miniatur lapangan sepak bola untuk para korban kerusuhan Kanjuruhan. Atas terjadinya tragedi di Kanjuruhan, mereka menyatakan sikap diantaranya menolak sepak bola dijadikan alasan terjadinya kerusuhan, meminta investigasi melibatkan tim independen dan menuntut tanggung jawab pihak kepolisian sebagai penanggung jawab keamanan. Tidak hanya itu, mereka sepakat dengan usulan-usulan yang meminta para pengurus PSSI bertanggung jawab dan segera mundur setelah terjadinya tragedi ini. Ya, bisa tragedi sepak bola di Kanjuruhan bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Meski korban tak sebanyak tragedi yang baru saja terjadi, namun olahraga yang sangat digemari masyarakat di tanah air ini kerap dihantui sisi gelap tragedi yang menimpa para pendukungnya. Sepak bola, olahraga yang sangat digemari masyarakat di tanah air, kerap dihantui sisi gelap tragedi yang menimpa para pendukungnya. Tidak sedikit insiden yang terjadi dan seakan tidak bisa berhenti hingga kini. Berikut sederet tragedi yang menimpa supporter sepak bola di tanah air. Pada 18 Juni 2022, 2 orang bobotoh pendukung Persib Bandung meninggal dunia. Keduanya meninggal saat pertandingan Piala Presiden 2022 antara Persebaya melawan Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Keduanya meninggal akibat terjatuh saat berdesak-desakan masuk ke dalam area stadion. Kedua supporter sempat mendapatkan pertolongan medis dan perawatan, tetapi nyawa mereka tidak terselamatkan. Pada 15 April 2018, seorang supporter Persebaya atau yang biasa disebut bonek meninggal saat pertandingan antara Persebaya melawan PS Tira di Bantul, Yogyakarta. Korban mengalami aksi kekerasan oleh sekelompok orang tidak dikenal saat perjalanan pulang dari Bantul ke Surabaya. 23 September 2018, 1 orang pendukung Persija Jakarta meninggal. Korban yang pergi ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api terkena sweeping pendukung lawan. Korban kemudian dikeroyok dan mengalami luka parah hingga nyawanya tidak tertolong. Atas kejadian ini, Liga 1 Indonesia sempat dihentikan. Pada 19 Desember 2015, pertandingan antara Arema melawan Persebaya Surabaya berakhir bentrok dan tawuran antar supporter. 1 orang tewas akibat peristiwa ini.
22 Oktober 2014, kerusuhan supporter terjadi pada laga Persis Solo melawan Martapura FC di Stadion Manahan Solo. 1 orang tewas akibat kerusuhan. 10 Maret 2012, kerusuhan supporter berujung kematian terjadi saat pertandingan antara Persebaya melawan Persela Lamongan. Dalam kerusuhan ini 5 nyawa melayang setelah diserang supporter dengan lemparan batu ketika korban berada di atas kereta api. Ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Diduga tersambar petir, sebuah tangki berisi 300 kiloliter solar di Cilegon, Banten terbakar. Ratusan orang diungsikan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.